Dulu itu aku gusinya itu sering banget bengkak ya, kayak ada nanahnya gitu. Ternyata itu dari asam lambung ya. Gigi aku tuh banyak yang keropos, dan aku itu sadar ya ngehnya itu pada saat endoskopi. Dokter aku menjelaskan kalau gigi aku itu udah banyak yang keropos karena asam lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Selamat datang kembali ya di channel aku. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa bantu aku subscribe, like, comment, dan share ya. Selamat datang, semoga video-video aku bermanfaat untuk orang banyak. Dan buat kalian yang saat ini lagi berjuang melawan asam lambung GERD, saya tetap semangat ya. Insyaallah lekas sembuh. Tetap terapkan 3P-nya, jaga pola pikir, pola makan, pola hidup sehat, dan juga jangan lupa terapkan olahraga ringan secara teratur ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait pertanyaan kalian ya. Jadi aku tuh gastritis ya, dan juga aku ada radang lambung, dispepsia organik ya. Jadi ada yang dispepsia organik dan juga ada dispepsia fungsional. Aku sudah sering menjelaskan dispepsia organik itu adalah ketika kita dilakukan pemeriksaannya atau sudah dicek oleh dokter spesialis, ditemukannya misalnya ada radang, ada luka, ada tukak, atau mungkin ada sesuatu hal yang terjadi pada kita, itu adalah namanya dispepsia organik. Tetapi kalau misalnya sudah dilakukan pemeriksaan seperti USG atau endoskopi, tapi semuanya normal atau tidak ditemukannya adanya luka dan lain sebagainya, pokoknya semuanya normal, itu namanya dispepsia fungsional ya. Dan biasanya itu terjadi karena dari faktor pikiran ya, bisa juga dari pola makan sih ya. Kalau aku kena asam lambung GERD, anxiety, dan gastritis karena pola makan, dan juga aku anxiety ya, atau faktor pikiran. Jadi aku tuh susah banget mengontrol pola pikir aku ya. Aku tuh orangnya baperan, dikit-dikit dipikirin, dikit-dikit takut, dikit-dikit cemas ya. Dan aku itu mungkin karena jauh dari orang tua ya, jadi ya makanya aku ngalamin hal ini. Nah, jadi buat kalian nih yang saat ini sudah bertanya dan belum aku jawab, ditunggu aja ya videonya. Insya Allah aku bakalan bahas satu persatu. Aku udah tampung pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi buat kalian yang mau nanya, silakan komentar di bawah aja ya. Nah, jadi kemarin itu ada salah satu subscriber aku yang bertanya, Bun, tolong solusinya kalau asam lambung naik ke gigi dan itu menyebabkan kropos. Aku ini masih muda, masih belasan tahun ya. Kemarin ada yang masih belasan tahun, ada yang 20 tahunan, tapi giginya itu udah kropos. Malahan gigi bawahnya itu udah banyak yang copot, hancur gitu karena asam lambungnya itu naik. Memang ini sering terjadi pada pejuang asam lambung GERD, sama kayak aku ya. Jadi aku juga pada saat itu dokter aku mengatakan ini gigi kamu udah banyak yang kropos, dan ternyata itu karena dari asam lambung GERD yang sering naik ya, naik ke dada, biasanya sensasi panas, naik ke esofagus ya, sampai ke mulut. Ternyata itu bisa merusak gigi kita. Nah, jadi hal-hal apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus memperhatikan juga kebersihan mulut dan gigi kita ya. Tentunya kita kalau misalnya udah makan ya harus gosok gigi ya, gosok gigi. Kemudian setelah makan juga bersihkan lidah. Jadi aku tuh selalu nyetok sikat gigi ya. Sikat gigi aku tuh gantinya 2 minggu sekali, kadang 10 hari sekali diganti sikat giginya. Kemudian bersihkan lidah juga setelah gosok gigi, apalagi malam hari. Jadi kalau misalnya kalian udah gosok gigi, udah makan malam gosok gigi, jangan ngemil lagi. Biasanya kan kayak gitu ya, tapi aku lapar lagi, Bun, boleh nggak seduh oatmeal? Ya boleh-boleh aja, tapi setelah makan bisa gosok gigi lagi. Nah, kemudian untuk pasta giginya juga diperhatikan ya, odol carinya yang cocok ya. Kan banyak tuh ya, kalau dulu sih aku pakainya Klik ya, Klik. Di sini aku nggak ada produknya lagi, udah habis. Klik itu bagus ya karena segar dan juga bikin nyaman di mulut kita. Aku pakainya yang warna ungu, Klik. Kemudian selain itu juga aku pakai Pepsodent Siwak, itu juga cocok sama aku, dan juga Pepsodent Herbal ya yang hijau. Close Up juga aku pernah coba ya. Jadi ada beberapa pasta gigi ya, odol yang aku cobain pada saat itu. Karena kalau misalnya nggak cocok nih, biasanya ya bau mulut gitu, identik dengan bau mulut. Kemudian mulut itu kadang rasa asam ya, kemudian kadang pahit gitu ya. Aku tuh dulu sering banget ngalamin itu. Kemudian di kerongkongan sini biasanya tuh ada lendir-lendir banyak banget. Kemudian
asupan makanannya juga harus lengkap ya, ada gizinya, ada proteinnya, ada kalsiumnya. Jadi kita harus juga memperhatikan asupan-asupan kita agar tidak mudah keropos. Karena untuk gigi keropos ini selain dari asam lambung juga dari pola hidup, kemudian kebersihannya tidak dijaga, kemudian juga selain itu dari asupan-asupan makanan kita. Nah kemudian hal apa yang harus kita lakukan kalau misalnya asam lambung sering naik ke gigi? Pada saat itu, cara yang aku lakukan adalah selain memperhatikan pasta gigi aku juga sering banget kumur-kumur air garam ya. Jadi kan ada dari asam ya. Kemudian setelah itu aku kumur-kumur terutama sebelum tidur malam. Misalnya nih udah makan ya. Aku udah makan nasi, kemudian istirahat sebentar kan. Biasanya kalau kita nih pejuang asam lambung GERD makan paling malam itu jam setengah 7 atau jam 7. Nah setelah makan nih aku istirahat dulu sekitar 30-1 jam. Setelah itu aku kumur-kumur dulu air garam. Kumur-kumur air garam, ambil garam setengah sendok aja, kemudian setelah itu ambil air hangat, jangan panas-panas banget. Setelah itu dikumur-kumur, kadang aku itu sampai beberapa kali, jadi keluar semua ya, itu nggak bakalan ada tersisa makanan. Kemudian setelah 30 menit baru aku gosok gigi. Biasanya sih aku kayak gitu ya. Sama halnya pada saat aku bangun tidur. Nah, pada saat aku bangun tidur, biasanya aku minum air hangat dulu ya. Aku minum air hangat. Setelah minum air hangat, aku langsung kumur-kumur air garam. Sama, pakai air hangat. Garamnya juga setengah sendok aja. Kemudian setelah itu, sholat. Habis sholat kan mandi, gosok gigi. Ya. Jadi perhatikan juga kebersihannya. Dan juga agar asam lambungnya nggak naik-naik, makanannya juga diperhatikan, polanya juga diperhatikan dari polanya, buat waktu makannya, jadwal-jadwalnya, agar asam lambung kita nggak terus-terusan kambuh dan kumat. Jadi itu adalah tips dari aku ya, perhatikan kebersihan gigi dan mulut. Kemudian perbanyak juga makan buah-buahan, selain itu juga makan sayur-sayuran. Biasanya makan pisang gitu ya, pisang. Yang aman itu adalah pisang kepok dan pisang barangan. Aku sih cocok ya, tapi biasanya kalau pisang kepok aku rebus. Kemudian sayur-sayurannya juga diperhatikan. Kalau misalnya mau konsumsi kalsium, aku dulu pernah konsumsi CDR ya, tapi ternyata itu mengandung soda. Aku nggak cocok, makanya aku hanya menerapkan pola makan dan juga memperhatikan asupan-asupan makanan aku. Tapi kalau misalnya kalian udah parah banget nih, silahkan konsultasikan ke dokter ya. Jadi kita juga harus rajin melakukan scaling ya, dan juga karang-karangnya itu agar hilang. Jadi kalau misalnya makin berkarang itu kan makin keropos ya. Aku tuh di sini udah ada yang keropos ya di sini juga. Jadi kadang makan aja susah karena aku tuh ngahnya itu pada saat endoskopi. Aku tuh nggak tahu kalau gigi itu rusak karena asam lambung. Kalau dokter aku nggak ngomong pada saat itu, mungkin aku nggak bakalan tahu. Aku pikir kan ini apa karena aku sering makan manis gitu ya. Aku tuh nggak tahu ternyata dari asam lambung ya. Seperti itu, kalian juga bisa konsultasi ke dokter gigi, minta kalsium atau mungkin minta obat-obatan agar tidak sering bau mulut. Aku tuh dulu sering banget gusi aku bengkak ya, kadang kayak jerawat ya, kadang bernanah di sini. Itu aku dulu sering banget, dan aku tuh nggak tahu kalau ternyata itu karena asam lambung. Jadi kayak radang gitu, tau nggak sih, di mulut kita kayak gitu. Dan perbanyak juga minum air hangat ya, air putih. Seperti itu sih ya tips-tips dari aku yang kemarin minta solusi. Aku juga lupa namanya, gak aku catat. Semoga nonton video ini dan bermanfaat, diterapkan ya mas tips-tipsnya. Dan juga buat kalian yang saat ini masih berjuang, tetap semangat ya, pasti lekas sembuh. Oke ya, semoga bermanfaat video aku kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.